Ya, selamat malam pemirsa. Factor Metro TV hadir spesial untuk menyambut ulang tahun Metro TV yang ke-22 tahun. Membawa optimisme sebagai faktor yang memberi energi baik untuk bangkit bergerak bersama menuju Indonesia Emas. Women Support Women di episode perdana di O-Factor ini menghadirkan para perempuan inspiratif yang selama ini telah berkomitmen dan bergerak bersama dalam isu-isu kesehatan masyarakat. Di tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih dinilai tinggi karena WHO menargetkan angka stunting tidak boleh lebih dari 20% setiap tahunnya. Dan tahun ini, Wapres Ma'ruf Amin juga menargetkan angka stunting di Indonesia bisa menurun hingga ke 14%. Nah, jika melihat situasi dan kondisi stunting di Indonesia saat ini, kita akan langsung berbincang dan membahas bersama para narasumber yang telah hadir bersama kami malam hari ini. Kita akan mulai dari Dr. Lula dulu. Oh iya. Dr. Lula ini mengenai paling senior ya. Anda sebagai seorang ibu, seorang dokter, tentu banyak juga kemudian kita menjumpai kasus-kasus stunting di Indonesia terutama seperti itu. Nah, ini kan disebabkan oleh asupan gizi yang tidak baik. Tapi untuk deteksi, apa sih perbedaan antara kemudian gizi buruk dengan kondisi stunting itu sendiri? Oke. Jadi gini, stunting ini adalah gagal tumbuh kembang karena kurang gizi yang secara kronis. Jadi bukan kurang gizi satu saat aja. Tadi kan kuncinya adalah 1000 hari pertama kehidupan. Jadi hitung-hitungan tuh sampai umur 2 tahun. Jadi si anak ini belum dapat cap stunting sebelum dia lewat 2 tahun. Berarti apa yang harus dikerjakan? Kita tahu kita punya posyandu. Makanya kalau biasa lihat posyandu, 1 bulan anak nggak naik berat badannya, biasanya semua udah ngomong tuh, wah nggak naik nih ya Bu, gitu misalkan. Oh iya kemarin diare misalkan. Bulan kedua nggak naik lagi, itu tuh alarm nyala semua. Karena kenapa? Anak di bawah 2 tahun paling gampang ngelihatnya adalah berat badannya harusnya nambah. Begitu dia nggak nambah, kita udah langsung lari supaya jangan sampai stunting. Stunting itu kan gagal tumbuh kembang, bukan cuman pendek, tapi dia juga kecerdasannya juga rendah. Gimana mau bersaing, gimana mau bonus demografi, bukannya jadi bonus, malah jadi burden sebetulnya ya, jadi masalah yang tambah besar. Jadi yang kita kejar adalah karena dia juga perkembangan kognitifnya bermasalah. Gimana taunya? Nah itu dia, tadi semuanya terlambat. Kita dapetin generasi yang bukan cuma pendek, tapi juga kita ngomongnya lola nih, lambat nih loadingnya gitu, itu yang kita kejar. Karena di 2 tahun pertama sampai 2 tahun nih ya, 80% otak itu sudah berkembang sampai sempurna. Kalau kita stunting, nggak nyampe tuh 80, tinggal 20% yang kita kejar. Setelah 2 tahun, cuma 20% yang kita kejar. Itu loh yang jadi modal kita. Makanya disebut sebagai masa emas. Jadi orang tua harus benar-benar sadar, kejarnya 0 sampai 2 tahun deh. Jangan sampai udah lewat 2 tahun. Nolnya itu jangan nol lahir ya, nolnya dari konsepsi. Maksudnya dari kandungan. Dari kandungan. Yang penting sekarang adalah kita kejar yuk sama-sama gitu. Ini kita ngajaknya bukan cuman
tenaga kesehatan, bukan cuma yang ngurusin gizi. Kita ngajaknya semua orang loh, semua ibu, semua nenek. Kalau mau tahu, kita udah ngajarnya sampai anak-anak SMP dan SMA. Jangan nikah dini ya, jaga jangan sampai anemia ya. Jadi kita tuh udah yang namanya campaign tuh udah sampai ke tempat yang belum nikah pun kita udah ngingetin. Supaya kita sama-sama, satu Indonesia. Stunting itu milik bareng-bareng loh permasalahannya. Karena nanti kalau anak-anak tersebut udah jadi stunting, itu masalah kita sama-sama. Yang mesti membiayai kita loh. Nah, gitu. ini artinya berbicara dampaknya jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa? Apabila ini kita nggak kejar dari sekarang, nggak keroyok dari sekarang. Waduh, banyak banget masalahnya. Anak-anak stunting itu nih udah ada penelitiannya. Mereka faktor resiko obesitas, faktor resiko untuk penyakit degeneratif dari mulai diabetes, dari mulai hipertensi. Kebayang nggak sih itu yang akan kita biayai loh sampai umurnya berapapun. Mereka panjang umur bisa aja panjang umur, nggak ada urusan sama panjang umurnya jadinya ya. Tapi permasalahannya adalah penyakit yang akan dibawa oleh mereka. Belum lagi nanti masalah kejiwaannya, semua masalah bisa kumpul di sana. Karena anak ini sebetulnya bayangin aja IQ-nya tidak sampai yang dengan seharusnya. Akhirnya punya kecenderungan untuk memiliki pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Pekerjaan kasar, kemudian juga kan memang pada dasarnya daya tahan tubuhnya nggak terlalu baik. Betul. Nah sekarang kalau kita ngobrol sama Mbak Tiwi ini, Mbak Tiwi pasti sering banget ketemu sama anak-anak yang dengan latar belakang di bawah garis kemiskinan lah. Apa sih kesulitan-kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan mereka? Biasanya yang aku temui banyak banget anak-anak yang tidak sekolah, bahkan untuk makan sehari-harinya aja mereka sangat sulit. Belum lama aku tangani ada bapak yang kondisinya emang sangat memprihatinkan, tangannya itu bekas kesetrum dan membusuk selama 5 bulan. Untuk biaya berobat ongkos aja dia nggak punya, dan anak-anaknya tidak sekolah. Ada 2 anak, dan itu yang aku pelajari ya dia tidak berusaha untuk meminta tolong atau mencari tahu apa yang harus mereka lakukan, jadi lebih kurang percaya diri sih. Jadi tingkat kepercayaan dirinya ya, secara psikologi tingkat kepercayaan diri mereka pun juga jadi kurang gitu. Iya, Kalau kita punya masalah kepercayaan diri, kita cenderung malah menarik diri kan. Iya, Bukannya kita malah keluar, cari bantuan, kita malah. Jadi itu memang normal kayak seperti itu. Iya sebetulnya, makanya Tapi lingkungan dukungan sekitar sosial juga ya itu berarti harus peka, harus aware semuanya. Dan kurang ada rangkulan juga dari warga-warga sekitar ya. Sekitarnya juga susah apa gimana? Ada yang orang ada, jadi di desa itu nggak semuanya orang nggak mampu ya, ada orang ada tapi ya tidak peduli. Kita juga pengen dengar nih suara dari Mbak Fala dan juga Mbak Emi mengenai ternyata kondisi stunting ini masih ada di sekitar kita, ada kemudian yang masih juga belum bisa mengakses adanya pengobatan ataupun pertolongan. Iya, kalau dari aku kadang agak menyedihkan ya di tahun 2023. Hampir 2023 Ya, hampir. gitu. Tapi perbahasannya adalah masih di area gizi buruk gitu. Dimana mungkin negara lain pembahasannya adalah bagaimana teknologi untuk memajukan suatu daerah misalnya gitu, atau bagaimana seorang anak bisa mencapai potensi tertingginya. Sedangkan di forum ini kita masih membahas bagaimana bare minimum seorang anak harus tumbuh gitu. Tapi ya memang ini realita yang harus kita hadapi gitu, karena besarnya populasi warga negara di Indonesia, luasnya mungkin pendidikan di Indonesia gitu. Tapi saya rasa ini menjadi PR besar bagi kami tenaga kesehatan di Indonesia, PR besar bagi pemerintah Indonesia, dan juga akan menjadi kerjasama yang baik bagi masyarakat saya rasa gitu. Karena mau bagaimanapun permasalahan ini ada di depan mata kita dan kita nggak bisa menutup mata. Oke. Dan tentunya ketemu dengan semua perempuan-perempuan luar biasa ini, jadinya saya lebih aware lagi dengan isu soal stunting ini gitu. Dan balik lagi kan, kegunaan sosial media yang baik adalah kadang dari followers yang kita perlukan, jadi sehingga kita jadi aware apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi saya lebih tahu lagi. Tapi mesti diingat ya, yang kemudian anaknya stunting itu bukan semuanya kemudian dari ekonomi yang lemah loh. Jadi pada dasarnya bukan karena keuangan aja, bisa aja bukan karena ekonomi, tapi memang nggak baca. Gini, makanan yang tinggi kalori belum tentu tinggi nutrisi. Nah, tapi kan zaman sekarang ini apa sih yang nggak bisa dibaca gitu ya di media sosial? Segitu banyak influencer yang menceritakan daripada beli ini, mendingan beli ini gitu misalkan ya. Harganya sama loh, tapi kalorinya barangkali ini lebih bagus, nutrisinya lebih bagus.
Tapi kan butuh yang namanya kepingin membaca. Betul. Atau barangkali disampaikannya dengan sebegitu mudahnya. Itu tantangan kita sebetulnya. Penting ya. Buat semua perempuan di Indonesia, saya yakin nih kalau perempuannya digerakkan gitu ya. Mau baca, tingkat literasinya bertambah, insya Allah keadaan kualitas kehidupannya juga pasti akan lebih baik. Tapi aku tadi suka banget kata-katanya Mbak Fala bahwa sebenarnya kita tuh harusnya fokus terhadap potensi setiap individu, setiap anak. Tapi sekarang yang kita bicarakan hanya sekedar minimum yang apa yang harus kita bisa berikan gitu ya. Sebenarnya kita bisa kasih yang lebih lagi. Nah, kalau tanggapannya Mbak sebagai psikolog, Tanggapan Mbak Tara kita tahan dulu. Oh, gitu. Karena kita harus ikuti di jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Saya tetap optimis bahwa ke depan nanti keadaan pastinya akan lebih baik. Apalagi Indonesia masuk ke dalam tahap yang namanya bonus demografi. pelan-pelan anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan nutrisi yang terbaik untuk tubuhnya. Masih bersama kami di The O Factor Metro TV, Women Support Women menebar optimisme untuk bangkit bergerak bersama menuju Indonesia Emas. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita, tadi yang sempat terputus nih, Mbak Tara sebagai psikolog. Ada nggak sih hubungannya ketika anak ini memang sudah terdiagnos stunting, berarti sudah lewat 2 tahun ya. Kemudian dalam dampak psikologinya itu seperti apa sih? Katanya bisa menyebabkan anak itu sampai umur 10 tahun tuh ada efek psikologinya, benar atau enggak? Kan kalau stunting itu mungkin dampak yang paling jelas terlihat kan dari segi fisik ya, dari kemampuan kognitif, dari tumbuh kembangnya. Tetapi dampak secara tidak langsung bisa jadi ada masalah kesehatan mental. Kebayang ya ketika anak ini dia kan makin tumbuh dewasa, dia harus sekolah, berinteraksi, dia harus belajar. Tetapi dia punya hambatan dari segi kemampuan berpikir, punya hambatan dari segi fisiknya misalnya. Tentu ini akan mempengaruhi rasa percaya dirinya. Bisa jadi anak ini akan jadi nggak pede, akan jadi minder, dan kalau ini terjadi, anak ini jadi nggak bisa menyesuaikan dirinya dengan baik dengan tuntutan yang harus dia lakukan, sekolah, berinteraksi, belajar. Ya terburuknya misalnya bisa mengalami depresi karena merasa dirinya kurang, merasa dirinya berbeda gitu kan. Bisa juga ada permasalahan emosional. Jadi misalnya anak yang merasa dirinya berbeda dengan teman-temannya, dia kan akan frustrasi. Tetapi anak ini kan tidak bisa menyalurkan kefrustasiannya secara tepat ya, karena memang dari segi umur belum bisa ya. Yang terjadi adalah anak ini mudah untuk misalnya tantrum, sulit mengontrol emosi, sulit untuk beradaptasi dengan sekitarnya dengan baik, akibatnya misalnya jadi agresif misalnya, ini juga sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi kalau saya melihatnya, mungkin kesehatan mental ini dampak secara tidak langsung, tetapi saya rasa perlu juga untuk kita sama-sama pikirkan. Karena ke depannya anak ini kan harus punya modal kepercayaan diri, merasa dirinya itu sama dengan yang lainnya gitu ya, punya kekuatan mental yang baik untuk dia bisa menunjang kehidupannya. Yang kalau ini nggak ada ya tentu nanti akan ada masalah-masalah mental ke depannya. Begitu. Artinya ada dampak psikologi ke depannya memang seperti itu yang memang ini menjadi tugas dan juga harus membangun awareness. Kalau tadi kita udah ngobrol sama narasumber, nanya nih sama Mbak Caca nih soal awareness juga. Karena sama ini kan Mbak Caca selain host dan juga sebagai ketua tim penggerak PKK di Kabupaten Kendal. Menurut Mbak Caca dari pantauan di sana seperti apa sih kondisinya? Terus tingkat awareness-nya seperti apa? Upaya pencegahan yang sudah dilakukan tuh bagaimana sih? Kalau upaya pencegahannya sebenarnya apa yang bisa aku lakukan di sana, pertama-tama adalah aku mengedukasi para camat dan para ibu camat tentang apa itu stunting. Saya sendiri pun Mbak Lula, saya bukan dokter, tapi paling tidak saya berhubungan dengan dokter, saya ngobrol, saya belajar sedikit, fokus hanya tentang stunting aja. Stunting itu kan bukan penyakit, tapi itu efek dari gaya hidup yang salah atau ya cara pendidikan yang salah gitu kan. Pada saat itu alhamdulillah karena saya diizinkan oleh suami juga untuk memberikan kurikulum singkat bersama dengan dokter anak subspesialis gizi untuk para camat dan istri. Istri camat ini kan menjadi ibu di daerahnya dong, ya kan. Kedua, yang kami lakukan adalah door to door. Cuci tangan pakai apa, Bu? Pakai sabun. Setelah kita ngobrol-ngobrol, cek ke dalam kamar mandinya. Ada nggak sabun? Masih banyak loh dari masyarakat kita yang di kamar mandinya sendiri mereka tidak punya sabun. Sedangkan secara teori mereka tahu bahwa cuci tangan itu harus pakai sabun. Terus sama seperti makan harus apa sih? Makan gizi seimbang. Tapi kenyataannya yang dikasih sama orang tuanya apa? Cireng. Dan sebenarnya Mbak, yang aku lakukan itu bukan suatu hal yang besar kok. Apa yang saya lakukan di daerah saya bilang saya nggak mau tahu setiap puskesmas di Kabupaten Kendal timbang anak nggak boleh pakai popok, nggak boleh pakai baju. Saya dapat dukungan nggak? Enggak, saya dapat protes dari banyak
tenaga kesehatan di daerah. Ibu, anak-anak pada nangis, ibu jadi lama sekali, ibu jadi ini. Akhirnya apa? Yang tadinya pertama kali kita masuk di Kabupaten Kendal, jumlah angka stunting itu 8%. Saya bilang, saya percaya dan nggak percaya. Karena cara menimbangnya pakai popok. Nggak, saya nggak mau. Timbang ulang, kalau memang angka stunting kita naik, nggak apa-apa. Karena yang kita tunjukkan adalah real. Angkanya langsung naik jadi 15%. Waduh, sekarang lagi turun lagi ke 11%. Cuman maksud saya itu real. Ini menarik nih cerita dari Mbak Caca, terutama di Kendal, dan kita kaitkan ke Mbak Tara tadi mengenai pola parenting mungkin ya. Iya betul, kalau saya ngelihatnya secara rasional mungkin orang tahu nih bahwa oh ya harusnya makan tuh gizinya seperti ini, harusnya cuci tangan pakai sabun. Tetapi kan jadi pertanyaan, kenapa itu tidak dilakukan? Walaupun kita sudah sama-sama tahu. Berarti kalau saya melihatnya ada isu lain di balik ini yang juga perlu mungkin kita tanganin. Salah satunya adalah isu psikologisnya. Apa yang membuat seorang ibu misalnya jadi terkesan acuh terhadap anaknya. Akhirnya ketika harus direpotkan dengan anaknya yang rewel, ya udah deh kita kasih cepatnya aja, kasih makan yang ada, kasih cemilan atau apapun itu, akhirnya jadi tidak memperhatikan gizi. Jadi menurut saya faktornya di sini banyak. Kan banyak ya ketika ibu melahirkan kemudian bisa mengalami baby blues misalnya ya. Dan nanti versi panjangnya nih kalau nggak kelar-kelar, baby blues kan biasanya paling lama 2 minggu. Ini bisa masuk ke depresi pasca melahirkan. Dan ini kan juga merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang memang ketika ini terjadi, sang ibu ini tidak punya kemampuan untuk merawat dirinya dengan baik. Bagaimana bisa merawat anaknya dengan baik gitu. Dan kalau kita melihat dengan banyaknya stresor yang mungkin ibu, seorang perempuan ini harus hadapin, tiba-tiba misalnya dia melahirkan, punya anak, dia harus kebebanan tambahan tanggung jawab lagi. Tentu secara psikologis ini bukan sesuatu yang mudah untuk dicernakan oleh ibunya gitu. Sehingga kalau menurut saya sebetulnya di sini bukan hanya seorang ibu yang bertanggung jawab ya dalam merawat anaknya, tetapi ibu ini juga butuh dukungan dari ayahnya, dari suaminya, bahkan keluarga besarnya, lingkungan di sekitarnya, supaya sama-sama bisa saling peka, memberikan support, mengingatkan, mengedukasi, bermanfaat gitu. Jadi isunya saya rasa bukan cuman tahu atau tidak tahu, tetapi ada permasalahan psikologis apa di dalam sini yang perlu disentuh juga. Penting juga dari seorang perempuan kan sebelum ada persiapan mental nggak sih untuk punya anak? Karena kalau saya selalu dengar ya cerita bahwa mereka tidak siap untuk punya anak karena suatu keharusan. Apakah sekarang tuh bisa nggak sih raising kesadaran itu juga bahwa sebagai perempuan tuh mempunyai anak itu adalah memang suatu hal yang tidak mudah kan. So I think that ketika udah punya anak, they all go through the moody, the emotion, terus akhirnya jadinya efeknya ke anaknya juga. So I think sebegitu pentingnya juga nggak sih untuk mengangkat kesadaran itu juga untuk seorang perempuan. Sebetulnya kampanye udah ada juga. Jadi perempuan tuh ada usia nikah, laki-laki ada usia nikah. Right. Tapi kalau dia nikahnya sebelum 20 tahun gitu ya, kan memang udah boleh sebetulnya. Tapi diminta, yuk dijaga yuk, jangan hamil dulu gitu. Yang siap nggak sendiri. Jadi pentingnya partnership ya. Betul. Semua harus jadi satu Extended kesatuan. family-nya ada. Belajar gimana cara supaya mental health ibunya itu baik supaya tidak berdampak kepada stunting anaknya. Ini pembahasan kita semakin seru, tentunya habis ini kita masih akan membahas tentang stunting dan juga tentang mental health para wanita di Indonesia. Seperti apa? Tetap bersama kami. Saya sangat optimis bahwa kedepannya awareness tentang kesehatan mental ini semakin luas sehingga bisa membuat para perempuan jadi punya lebih banyak akses, fasilitas untuk bisa mendapatkan kesehatan mental yang jauh lebih baik. Saya yakin ke depannya akan ada perbaikan di mana orang-orang terlantar, khususnya ODGJ yang hamil mendapatkan tempat yang semestinya, yaitu rumah singgah, yayasan, atau dinas sosial. INA-MHS menjalankan survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental terhadap remaja usia 10-17 tahun di Indonesia. 1 dari 20 remaja Indonesia, sekitar 2,45 juta orang memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Sebanyak 43,8% dari remaja tersebut tidak mencari bantuan profesional untuk masalah kesehatan mental mereka. Mbak Lula,
Setuju nggak sih? Kalau kondisi mental health nggak dibenerin dari sekarang, 2045 nih kita bisa lemah dan kalah bersaing dengan negara-negara tetangga. Udah pasti kalau kita ngomongin sehat kan bukan cuma sehat fisik doang dong, sehat mental. Malah sekarang kan gini, dulu kalau kita ngomongin pola hidup sehat aja pilarnya dulu kan cuma 3, nggak ngomongin manajemen stres. Belakangan kita ngerti banget karena satu stres itu rusak semua tuh yang kita usahain, udah olahraga, udah makan benar gitu, udah tidur yang baik, rusak semua sama satu masalah yang namanya si stres tersebut. Jadi mental health tuh penting, nggak bisa kita main-main gitu sama dia. Tadi yang lucu kan gini, yang harus digarisbawahi, ada yang gangguan, yang udah kena gitu ya, ada yang baru gejala. Kayaknya Tara mesti ngomong juga nih, Tara, karena dia banyak ketemu anak-anak remaja yang barangkali orang tuanya nganggap nggak apa-apa dong kayak gitu, atau barangkali orang tuanya yang lebih parno, anak saya kenapa-napa dan anaknya nggak apa-apa, gimana sih gitu ya. Mungkin kita memulai dengan bahas apa itu kesehatan mental dulu kali ya. Karena aku rasa banyak orang yang masih bingung deh, apa sih yang disebut dengan mental. Ya, kalau mental itu pasti berhubungan dengan 3 hal, emosi, pikiran, perilaku. Jadi kalau dalam 3 hal ini kita mengalami permasalahan, bisa jadi berarti kita sedang mengalami masalah mental, walaupun belum tentu kita mengalami gangguan kejiwaan. Jadi kalau kita bicara masalah mental itu sebetulnya luas banget, jadi bahkan kita lagi stres, frustrasi, nggak bisa menyesuaikan diri, bisa dibilang itu mengalami permasalahan mental, walaupun belum bisa disebut gangguan kejiwaan kalau memang belum didiagnosa oleh psikolog maupun psikiater. Jadi kalau masyarakat selalu bilangnya kesehatan mental itu tanda kutip ya, itu gila gitu. Padahal tidak sesempit itu. Kalau kita ya orang dewasa nih, mikirnya apa sih masalahnya anak remaja gitu kan. Hidupnya gitu-gitu aja cuma sekolah doang. Tapi memposisikan diri kita sebagai remaja, itu tuntutannya banyak banget loh. Mereka harus bisa diterima lingkungan, harus bisa berprestasi, kemudian harus memenuhi tuntutan dari keluarga. Ya, sosial media itu kontributor besar juga loh. Karena remaja ini dengan sosial medianya jadi belajar bahwa aku kok selalu kurang ya, kok membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Membandingkan diri, merasa diri kurang, merasa bahwa orang lain itu lebih baik daripada diri dia. Ujung-ujungnya dia jadi nggak pede, mengevaluasi diri dengan negatif gitu ya. Nah ini berkontribusi banget. Tapi kok bener ya Mala, aku nggak tahu kalau teman-teman yang lain merasain ya, kalau lagi capek banget kita, caranya adalah taruh handphone, nggak usah lihat apa-apa, 1 hari udah hidup tenang tanpa handphone. Lebih damai ya. Kok kayaknya itu bisa ini ya? Susah kan kalau misalnya profesinya kayak influencer kan, ya apa-apa everyday setiap hari itu income, extra income-nya dari sosial media kan, dari semua apa harus update itu harus update 2-3 kali. Itu memang sesuatu yang sulit untuk menaruh handphone, dan salah satu yang penting ya dari diri kita sendiri punya kesadaran, tapi kan susah juga kalau Mbak Imi pernah nggak kayak gitu? Kita ngomongin kita juga, perempuan juga. Pernah nggak Mbak Lola seperti itu? Hampir nggak pernah sih sebetulnya, tapi aku punya Sehat lahir batin. bukan ada limit di mana aku harus nggak boleh gitu. Membatasi diri. kalau udah mulai kayak apa katanya draining energinya itu langsung udah taruh di Tapi kan umur beda-beda ya pada dasarnya. Ada titik di mana yang I don't care gitu loh ya, udah gitu. Mbak Tiwi gitu. pernah nggak kayak gitu? Kayak aku mau taruh aja deh handphone aku. Aku mau tapi nggak bisa. Kalau dia apalagi Karena aku 24 jam. Aku pernah nggak handle sampai jam 1, jam 12, jam 11, jadi 24 jam. Mbak Fula pernah? Sebagai influencer, kalau aku menempatkan sosial media justru ya sebagai pekerjaan gitu. Jadi memang kalau stres ya kadang datangnya dari sosial media, tapi ya stress release-nya juga dari sosial media. Tapi pernah nggak naruh handphone 1 hari gitu? Mungkin yang pengen aku ceritakan adalah aku harus mengenal apa sih yang membuat trigger point aku, gitu ya. Apa yang mengenal diri aku sendiri, apa yang bisa membuat aku draining gitu, dan aku hindari gitu. harus ada purpose ya kan? Iya, kalaupun itu sosial media, maka pergunakanlah sosial media itu sehingga tidak menjadi tempat yang membuat lelah. Nggak jadi toksik gitu ya. Iya, dan tidak menjadi toksik. Jadi pakai sosial media bisa. Jadi aku membuat environment aku itu nyaman untuk aku sendiri gitu. Dan itu aku dapatkan dari proses psikoterapi mungkin cukup panjang. Saya rasa penting untuk bisa kita memfilter apa yang harusnya kita lihat dan apa yang harus kita post sebenarnya. Membuat batasan ya, tapi kalau menurut saya ini satu hal yang akan sangat susah dilakukan oleh remaja. Betul. So kan ada istilah FOMO ya, fear of missing out. Ketika mereka nggak ada di sosial media, ketakutan. Ntar kalau aku ketinggalan gimana? Ketinggalan tren lah, ketinggalan teman-temanku pada jalan-jalan di mana, aku bisa ngeliat story kok aku nggak diajak. Ya, jadi begitu anak remaja meletakkan handphonenya, malah mereka jadi cemas. Dan mereka kan lagi masa mencari jati diri ya. Dan untuk mencari jati diri, mereka akan merelate diri mereka dengan teman-temannya. Ih, kok teman aku bisa begini, kok aku enggak?
ih kok dia cakep, kok aku enggak? Kok dia udah mencapai ini, kok aku enggak? Gitu. Jadi akhirnya malah jadi membandingkan. But my question is, kalau jadi orang tuanya, is it okay to menganggap anak remajanya untuk jadi teman aja gitu kan? Pertanyaannya Right? gitu. Yeah, I mean, you know, is that one way yang could help jadi mereka jadi nggak terlalu insecure, atau apakah itu salah satu cara terbaik juga nggak sih for the parents to Yes, kind of like betul banget. Karena anak remaja ini kan mereka dibilang anak-anak enggak, tapi mau memproses masalahnya secara Iya dewasa nggak sih? juga enggak, ya kan? Kita juga semua melewati masa itu. Jadi memang butuh pendampingan, butuh kasih sayang, dan utamanya sebetulnya butuh penerimaan sih. Dan kalau yang aku alami ya dari ruang praktek, justru kebanyakan anak-anak remaja yang sedang mengalami masalah mental, isunya itu berawal dari orang tua yang malah enggan untuk mengajak anaknya mencari bantuan profesional. Nah, Khusus untuk anak dan remaja kan harus diawali dari orang tua ya. Maksudnya ketika orang tuanya sendiri tidak bisa menerima bahwa ada loh masalah mental. Kan banyak ya mungkin ketika remaja ini punya masalah, terus orang tuanya bilangnya nggak ada itu masalah mental. Dulu, gitu kan ya. Dulu waktu Dulu mama, orang tua, waktu dulu papa. aku. Iya. Atau misalnya kamu masa gitu aja lemah sih, kamu kurang bersyukur, kurang beribadah, Kurang agama misalnya. gitu Kurang ya, beragama, gampang banget misalnya. ya. Akhirnya kan anak ini merasa, oh aku nggak diterima ya, masalahku tuh dianggap bukan masalah gitu, sehingga tidak bisa seek help akhirnya. Tapi waktu kita ngomong woman to woman kan bukan cuma remaja aja ya. Kan si ibunya juga berhak dong. Butuh healing juga dong. Sebetulnya cerita ngomongin yang namanya kesehatan jiwa tuh emang besar banget. Termasuk kayak kamu ya Wi. Kamu kan ketemu orang susah terus ya Wi ya. Until one point barangkali either satu nih, kamu yang udah meleleh dulu gitu ya. Setiap orang nangis gitu ya. Atau enggak kamu gini yang udah aja tambang. Orang udah gimana aja udah setiap hari ketemu gitu kan ya udah nggak ada rasa. Kamu yang mana? Aku yang ngambang. Yang ngambang. Iya, jadi Ngambang tuh gimana tuh? Enggak, jadi kayak misalnya gini, Ngambang ya. ketika aku nanganin udah sering menemukan yang dari parah banget nih, yang bener-bener ODGJ yang menyakiti dirinya sendiri dengan cara mengikat-ngikat, terus sampai tangannya busuk, lehernya busuk, dan itu aku sering banget. Dan sampai akhirnya aku sudah kuat, jadi kayak ya udah ini gimana caranya nih gitu. Jadi lebih kayak memberikan kekuatan sama Tapi orang-orang kamu sekitar. sama hidup kamu gimana? Maksudnya kamu sama dunia yang lain hitungnya Jadi gimana judgmental gitu jadinya? nggak sih? Kan kamu kebawa nih sama tiap hari kamu. Enggak sih, jadi bisa menempatkan diri aja. Jadi kalau pada saat Syukur terus ya. iya sih, kalau misalnya aku mau beli sesuatu yang mahal, lebih kayak mikir, kasihan mereka untuk beli beras aja 1 liter. Tuh, ada dampaknya loh, Tara. Tuh. Dia kalau Iya aku sih. melihatnya justru Mbak Tiwi mencoba untuk ngasih boundaries antara empati dan simpati sih. Iya Karena kalau udah simpati kebawa banget kan, akhirnya nanti jadi mempengaruhi keseharian kan. Iya. Tapi mungkin tadi apa bahasa ngambang. Iya, ngambang. Jadi Ngambang kayak itu kok- menyesuaikan. Iya, aku rasa lebih menyesuaikan, mencoba berempati, tapi nggak masuk terlalu dalam sampai akhirnya mengganggu diri sendiri sih. Sebenarnya itu iya, coba kalau banget terganggu tuh banget untuk nggak? punya boundaries antara empati dan simpati, apalagi kalau kita punya hati yang besar, kita sebagai perempuan we're known as having a big heart, open dan kebawa perasaan, terus akhirnya kitanya jadi menyerap Perasaannya halus. banget. Seperti lagu tadi kan halus, kenapa jadi nyanyi lagi? Tetep ya. By the way dok, ini kan aku ceritanya punya anak dari ODGJ 4 ada di rumah yang kita rawat 2 tahun, 1 tahun, 3 bulan, dan 1 bulan. Perempuan semua, alhamdulillah. Nah itu gimana impact ke depannya ya? Tumbuh kembangnya seperti apa? Apakah ada gangguan mental Nah, juga? sebenarnya kalau tumbuh kembang udah gampang kan. Kamu mulai dari nutrisi aja, pokoknya nutrisinya nggak kurang, selesai dong. Nggak ada gangguan gizi kronis. Kita kalau ngomongin stunting, selesai dong di sana ya. Nah, begitu perkembangan yang lain, Tara mesti ikut campur. Ada psikolog anak ikutan di sana. Ya, Mbak Tara, ini merespon tadi kondisi yang diceritakan oleh Mbak Tiwi ya. Ini treatmentnya seperti apa? Apakah tadi gangguan mental seperti itu bisa menurun atau bagaimana? Seseorang mengalami gangguan kejiwaan tuh faktornya banyak. Jadi biasanya nggak cuma satu faktor aja, nggak cuma misalnya keturunan, tapi ada psikologis, ada sosial, stresor, ada trauma. Faktornya banyak banget. Jadi sebetulnya kita perlu lihat dari masing-masing ibunya nih, dari masing-masing orang, faktor-faktornya tuh apa aja. Kalau kita bicara gangguan kejiwaan, berarti perlu melibatkan 2 profesional. Perlu dilihat apakah membutuhkan medication, membutuhkan obat, atau tidak.
Tapi idealnya biasanya kalau memang gangguan jiwa berat berarti membutuhkan bantuan obat dan juga psikoterapi. Tindakan aku bener nggak sih ya? Kayak waktu yang pertama, ibunya itu kan sempat melukai anaknya yang pertama hingga meninggal. Dan ini aku selamatkan anak yang kedua. Kalau seseorang dengan ODGJ ini sudah mulai melukai diri sendiri atau sudah melukai orang di sekitarnya, maka itu biasanya akan membutuh bantuan psikiater, berarti harus membutuhkan medication. Yang kalau itu tidak dilakukan, biasanya gejalanya akan bertambah parah. Cuman permasalahannya kalau di daerah-daerah, kadang orang lebih banyak percaya bahwa itu diguna-guna misalnya, atau jadinya dipasung. Gaib lah, pokoknya dunia gaib lah. Padahal sebetulnya ini sesuatu yang bisa diatasi loh, bahkan bisa dicegah. Tapi ini yang kebanyakan masyarakat mungkin belum tahu ya. Itu ngomongin masalah budaya emang susah-susah gampang ya untuk bisa penetrasi ke situ. Dan jadi kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, jangan kemana-mana, tetap di The O Factor. Saya optimis ke depannya perempuan di Indonesia mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Salah satu dari isu mental health itu bisa akan berkurang jika kita sesama perempuan Indonesia saling mendengar, saling mendukung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam O Factor Women Support Women. Kesehatan mental bagi perempuan tidak hanya penting untuk diri sendiri, namun perempuan juga menjadi kunci mencetak kualitas generasi selanjutnya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, dan juga sebagai influencer, apa sih yang udah dilakukan untuk bisa mengedukasi para followernya nih? Awareness tentang mental health ini sendiri. Sesuai namanya ya, media sosial. Artinya kan aku menjadikan itu sebagai media untuk menginfluence others gitu, untuk menyampaikan informasi-informasi baik termasuk informasi tentang mental health itu. Keinginannya sih sebenarnya sederhana. Jadi kita menumbuhkan kesadaran masyarakat ataupun perempuan-perempuan lain di luar sana untuk ayo deh jangan pernah khawatir untuk seeking help bila terjadi sesuatu. Karena kita tuh sebenarnya dari dulu tuh udah pernah kenal kok dengan yang namanya sehat jiwa raga, sehat lahir batin. Tapi yang selalu dipikirkan yang namanya sehat itu ya fisik, bisa beraktivitas secara baik. Tapi kita lupa bahwa beraktivitas itu juga harus optimal, gitu. Jadi pikirannya harus jernih, keputusannya harus taktis dan juga jelas. Nah itu harus bisa didapatkan dari psikologis yang juga optimal. Jadi kalau aku selalu nggak pernah bosen untuk bisa ngasih tahu kepada teman-teman followersnya juga adalah kalau ada sesuatu yang dirasakan udah mulai tidak nyaman, apalagi berkepanjangan, ayo deh kita cari bantuannya, kita ke psikolog, kita ke psikiater. Pernah ada yang DM langsung nggak sih Mbak? Oh banyak gitu, dan pasti aku refer karena aku merasa aku tidak legitimate akan ilmunya. Ini permasalahan bersama dan kadang datangnya bisa dari lingkungan yang paling dekat dari kita, mungkin dari keluarga, mungkin dari followers yang lain gitu ya, atau burnout dari pekerjaan. Jadi bisa dari mana aja. Kita punya medianya nih, dan kebetulan mungkin kalau dari akun aku corongnya lebih lebar daripada teman-teman yang lain. Jadi dipergunakan sebaik mungkin agar tervibrasi secara lebih luas lagi supaya isu mental health ini bisa terselesaikan dengan baik dan mendapatkan terapi yang optimal. Dan itu salah satu cara nggak sih sebelum step ke psikolog gitu? I mean, is that one way? Karena kan mungkin takut sama orang tua kayak aduh psikolog atau nggak sesuatu yang tabu. Apakah itu menjadi salah satu cara juga kan untuk bisa ngobrol sama someone yang nyaman dulu? Iya, saya rasa saya selalu bilang bahwa akun aku tuh adalah safe place untuk mereka gitu loh. Menjadi mungkin ruang aman gitu. No matter how you are gitu ya, silahkan untuk hadir. Mungkin ke DM, mungkin ke tab comment gitu ya. I won't judge, but I won't give you any therapy gitu. Tapi setidak-tidaknya bisa untuk menjadi solusi awal dulu nih. Mengungkapkan gitu. apa yang ada dalam hatinya dan solusi awal dulu. Yang nantinya akan tetap aku refer ke yang lebih profesional. Ada perempuan-perempuan seperti Mbak Fala, Mbak Tiwi yang bisa menjadi jembatan gitu loh. Karena mungkin untuk ketemu langsung ke psikolog psikiater kan stigmanya kan negatif banget ya. Nggak apa-apa kita butuh orang yang punya safe psikolog nggak apa-apa. Dari sekarang bikin gak negatif aja. Saya bisa bilang saya punya kok psikolog tempat saya muntah semuanya deh gitu ya. Karena kita sekarang tuntutan hidup kan banyak banget gitu, dan nggak mungkin lah, maksudnya pasti kita punya unek-unek yang kalau ngobrol ke teman yang ada ntar digosipin lagi, digibahin lagi. Males dong. Make it
oke. Iya kan, terus Enen ngomong ke orang tua, ntar orang tua pusing lagi, aduh nih anak gue kenapa gitu. Mendingan kita cari, dan kita udah dewasa juga, bisa dong cari psikolog terdekat, nggak usah ketemu, nggak apa-apa. Jangan lupa juga bahwa anak yang sehat itu adalah hasil dari ibu yang juga sehat. Mbak Emi Ibunya dulu dong punya hak buat sehat ya. Iya. Mbak Emi, tapi bisa nggak sih sharing ke kita teman-teman ataupun lingkungan di sekitar Mbak Emi sendiri, apabila kemudian menemukan masalah ataupun pada tahap mungkin merasa depresi, ada mental health yang terganggu, apakah sudah ada kesadaran untuk pergi ke profesional? Seperti apa sih kondisinya? Satu hal yang penting, mereka hanya perlu didengar sebenarnya. Kalau misalnya saya sebagai teman gitu, sebagai atau nggak sebagai kakak, sebagai bagian dari keluarga, oke, I make my own safe place. Maybe mungkin nggak kayak Fala ya di social media, tapi saya mendengarkan aja gitu. And then I don't give them feedback. Jadi dari satu cara mereka bisa, oke, aku bisa cerita ke someone yang aku percayakan, hanya perlu didengar. Dari ilmu psikologi banget nggak sih? Mbak belajar psikologi dulu ya. Iya, Mbak Tara gitu. Gak usah ngejudge. Udah ada cerita yang beda ya kan, kalau Caca pilih oke saya akan ke psikolog selesai, tapi kan nggak semua orang juga punya dana barangkali. Tapi kalau kita punya teman yang bisa buat tempat ventilasi, boleh juga loh kalau ada orang teman yang bisa dipercaya. Betul. Kalau kita bicara perempuan itu permasalahannya cukup spesifik loh, berbeda daripada laki-laki ya. Karena gangguan jiwa itu juga ternyata perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan perempuan biasanya lebih mengalami masalah mental emosional, kayak depresi, kecemasan. Sedangkan kalau laki-laki itu biasanya lebih ke masalah agresivitas, impulsif, addiction gitu. Jadi isunya berbeda. Tapi kan memang karena tuntutan, ekspektasi, peran perempuan kan beda ya dari laki-laki ya. Maksudnya Kamu tuh nggak ngerti perasaan aku. Tapi kebayang nggak perempuan itu dituntut multi peran, jadi ibu, jadi istri, harus jadi wanita karir gitu, jadi anak. Yang kedua, perempuan itu dibiasakan untuk memendam emosinya karena perempuan itu dikonstruksikan harus sabar, lembut, Anggun, cantik, manis, princess gitu ya, berkorban buat orang lain, Princess kan mengalah. nggak ada yang cowok kan ya. Jadi Jadi juga dong. beban-beban yang memang khas perempuan banget kalau kita mau bicara perbedaan gender ya gitu. Dan ini buat lift up itu gimana caranya? Buat ngangkat beban itu secara sedikit-sedikit itu gimana? ya sebetulnya pertama perempuan itu sendiri juga perlu menyadari bahwa mereka juga berhak loh untuk menceritakan masalahnya. Boleh loh untuk punya emosi, boleh nangis, boleh capek, boleh lelah, boleh marah gitu ya. Bahwa ini bukan sesuatu yang buruk gitu. Kan kadang kalau kita punya masalah sama suami gitu, biasanya orang-orang sekitar suka bilang ya udah ngalah aja, Sabar ya. Asik. bergejolak gitu ya. Boleh loh untuk punya emosi, boleh untuk tidak menjadi ibu yang sempurna misalnya. Tidak selalu boleh tangguh all the time. Ya, kalau bahas ini kayaknya butuh sehari semalam mungkin lebih. Tapi kayaknya kita udah ada di ujung durasi, di ujung segmen. Di ujung ini kayaknya Nara nggak boleh pulang abis ini. Banyak yang mau konsul kayaknya. Tapi ini harapan ke depannya, karena kita sudah berbicara mengenai perempuan, kesehatan mental. Kita mulai dari Mbak Lula terlebih dahulu. Ini pertanyaan sama untuk semuanya. Harapannya seperti apa sih? Optimismenya seperti apa sih? Terutama mengenai perempuan Indonesia ke depannya. Saya tuh optimis banget kalau perempuan bisa menolong perempuan. Kalau setiap perempuan ngerasa bahwa ada masalah perempuan lain adalah bagian dari masalah perempuan Indonesia gitu. Jadi sebetulnya kamu mau sebutin masalah misalkan stunting, wah banyak perempuan yang kayaknya tanggung jawabnya si ibu, yuk bareng-bareng aja walaupun saya bukan ibu, tapi kan ada ibu lain yang memang perempuan juga yang bagian dari masalah kita. Kalau semua perempuan punya pemikiran yang sama, nggak susah loh perempuan yang tangguh. Yes, kita bisa tangguh bareng-bareng kok, nggak usah tangguh sendirian. Kalau saya sendiri untuk terutama untuk mental healthness ya, karena itu sesuatu yang penting banget untuk kita apalagi perempuan yang emosinya kompleks sekali. Kita udah ada nih, ini baru surat representasi kecil aja kita sudah se-open minded itu. Kuncinya adalah kita pelan-pelan membuka pikiran, buka hati, dan find that safe place. Jadi aku percaya banget ini only one step dan akan berkurang lagi kegalauan dan mental illness dan terbawa emosi. For me kuncinya adalah satu, kalau kita merasakan satu emosi, stres, rasain aja, but abis itu get back up, bangkit lagi, maju lagi, rasain lagi, maju lagi, because what? Kita hanya manusia. Di balik sebuah kesedihan, yes kita tahu ada kebahagiaan, tapi di semua kesedihan itu ada sebuah kekuatan di antara kita. Masalah gimana masalah? Optimis sih optimis. Untuk kedepannya sebenarnya yang aku kepengen dari perempuan adalah perempuan ini berani untuk memilih apa yang dia inginkan gitu.
regardless apapun. Dia mau jadi wanita karir, dia mau jadi ibu rumah tangga, dia mau bekerja, dia mau jadi penyanyi, dia mau merajah tubuhnya misalnya gitu ya, dia mau menutup auratnya, itu kembali lagi kepada itu tubuhnya gitu. Jadi itu diserahkan kepada tubuhnya dan sekitarnya itu tidak mengambil alih tubuhnya. Artinya perempuan mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi sosok yang mandiri, yang mengambil keputusan tubuhnya atas dirinya sendiri. Mbak Tiwi, silakan. Kalau harapan saya sebagai pekerja sosial atau aktivis sosial, sering banget melihat ada ODGJ yang terlantar di jalan dan itu perempuan. Dan sering juga yang saya tangani dengan kondisi hamil karena dilecehkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pengen banget dinas sosial atau orang-orang yang memiliki kesadaran untuk membantu sesama, apalagi wanita, lebih diperhatikan konteksnya apabila ODGJ perempuan. Gitu, karena yang perempuan itu yang lebih sering dilecehkan. Oke, Mbak Tara. Ya, kalau menurut saya, kalau kita bicara optimisme ya, itu harus dimulai dari satu hal, yaitu harus punya harapan. Paling tidak para perempuan itu harus punya harapan bahwa kita bisa loh punya mental yang lebih baik. Kita bisa menciptakan kondisi mental pada anak-anak kita, pada anak remaja kita yang lebih baik. Kita juga bisa membuat masalah mental itu jadi sesuatu yang ditanganin, bahkan bisa dicegah. Dan paling tidak punya harapan bahwa hidup kita, lingkungan kita, mungkin dunia kita akan lebih baik kalau memang kita punya kesadaran dan keterbukaan akan isu-isu mental sih. Oke, baik ya, kita berharap pembicaraan kita malam hari ini bisa menjadi inspirasi bagi para perempuan Indonesia di luar sana, bisa kemudian kita sama-sama tangguh bersama, tidak tangguh sendiri seperti itu ya. Karena ada quote yang mengatakan, every great women there are another great women, when women support women, incredible things happen. Selalu ada optimisme dari tantangan zaman, karena optimisme lahir dari semangat dan perjuangan. Sudah saatnya kita bangkit bergerak bersama untuk Indonesia yang cemerlang. Ya, terima kasih untuk narasumber yang telah hadir malam hari ini, Mbak Lula, Mbak Emi, Mbak Fala, Mbak Tiwi, dan juga Mbak Tara. Terima kasih telah berbincang dan berbagi pengalamannya yang sangat inspiratif untuk pemirsa dan perempuan Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara. Dan saya Caca Frederika, kami pamit undur diri. Mari bangkit bergerak bersama menuju Indonesia Emas. Sampai jumpa.